Chapter 5. Nano, otot yang dibutuhkan telah berhasil ditransfer. Menonaktifkan anestesi. Cheon terbangun dan berteriak, "Aku tidak akan melakukan itu lagi." Nano, aku sudah memperingatkan Anda, Master. Cheon, hah? Aku berbaring di sini. Mungkinkah penjaga jang datang? Sekarang ini tidak akan terasa sakit jika aku menggunakan teknik dagger, kan? Nano, setelah mentransfer otot, sekarang dirimu bisa menggunakan otot yang sama dengan orang yang berlatih selama 20 tahun. Cheon mencoba gerakan jang dagger. Ini teknik yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih akurat dan lebih kuat. Perasaan menebas udara ini begitu menyenangkan. Semua ini hanya untuk gerakan awal. Sekarang, langkah awal untuk gerakan kedua. Aku bahkan tidak menggunakan negong sama sekali, tapi masih meninggalkan jejak kaki. Jika penjaga jang sampai melihat ini, akan jadi masalah buatku. Di luar, penjaga jang, "Pangeran, sarapannya sudah siap." Cheon menghapus jejak kaki. "Apa yang kau lakukan? Ini tidak mau menghilang. Aku sangat lapar hari ini. Tidakkah Anda ingin makan dekat dengan jendela?" Karena aku tidak akan pulang untuk sementara waktu, kurasa aku ingin makan di ruang utama saja. Penjaga jang tidak sadarkan soal ini. Tumis blok choy dan babi panggang, nasi dengan telur di atasnya. Cheon berpikir, ini semua makanan favoritku. Aku mengerti kau peduli padaku, penjaga jang, karena hari ini aku akan pergi ke akademi. Ini mungkin sarapan terakhir yang dibuat penjaga jang untuk diriku. Nano, perubahan emosi yang tiba-tiba menyebabkan asam muncul di kerongkongan Anda, meningkatkan sekresi liur. Silahkan makan makanan itu untuk menghilangkan asam tersebut. Cheon, berhenti bicara hal yang aneh dan tetaplah diam. Aku harus menghabiskan seluruh makanan ini hingga tidak tersisa sedikit pun. Pendekar jang, makanlah pelan-pelan saja, nanti Anda akan tersedak jika makan seperti itu. Pangeran, kapan Anda tidak mempelajari teknik dagger milikku? Cheon terkaget. Apa yang kau katakan tadi? Jang melihat. Ini adalah jejak yang dibuat oleh gerakan kedua dari teknikku. Ini bahkan lebih jelas daripada saat aku melihatnya saat pertama kali. Sepertinya mataku tidak salah lagi. Cheon berpikir, mencuri teknik bela diri orang lain merupakan hal yang tabu bagi murim. Aku telah melakukan kejahatan dengan mencuri teknik meskipun itu adalah kemampuan Nano. Bahkan, jika penjaga jang mulai membenciku, aku tidak masalah. Jang dengan bangga, "Kerja bagus. Jadi, apa Anda mempelajarinya secara diam-diam?" "Saya ini penjaga. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga dari 6 klan, yang harus saya lakukan pertama kali adalah menyelamatkan Anda." Ini merupakan aliran energi negong untuk teknik dagger itu. Cheon bingung. "Kenapa kau memberiku ini?" "Jang, aku ingin memberi tips dalam mempelajari negong. Tapi masih ada banyak hal yang lebih bagus untuk dipelajari daripada apa yang ku beri. Pelajari itu." Cheon terharu dan menangis. "Jang, sudah 5 tahun sejak Nyonya Hua meninggal. Selama waktu itu aku berusaha sekuat tenaga untuk mengurus Pangeran Cheon. Tapi tetap saja dia masih butuh kasih sayang dari orang tuanya. Bagaimanapun, aku tidak akan bisa bersama Anda setelah Anda diterima. Jadi, Anda bisa menangis sebanyak yang Anda mau. Tapi mulai sekarang, Anda harus menjadi lebih kuat dari siapapun." Cheon menangis dan berterima kasih. "Cheon, mulai sekarang, aku tidak boleh takut ataupun ragu sedikit pun. Bahkan, meskipun ibu sudah tidak di sini lagi, aku masih punya tempat untuk kembali." Kerumunan di Akademi Demonik. Sepertinya seluruh klan telah berkumpul di sini. Berapa banyak orang yang ada di sini? Kupikir ada sekitar ratusan. Karena ini sebuah kompetisi di antara kita menjadi bagian dari klan kecil, kita harus lewat jalur ini. Seseorang pria berbenggok memasuki panggung. Berisik sekali mereka. Sangat parah sekali sampai aku tidak bisa melihat jiwa mereka. Dasar orang bodoh. Apa kalian datang kemari tanpa berpikir jika mungkin saja ini tempat terakhir kalian? Dia adalah Left Guardian.
Left Guardian, bocah di barisan depan ini, bukankah mereka dari 6 klan? Dark Clan number 1, Chen Muyon. Sword Clan number 2, Chen Kyung-woon. Spring Clan number 3, Chen Mung-keum. Poison Clan number 4, Chen Jong-sum. Blade Clan number 5, Chen Yu-chan. Sound Clan number 6, Chen Won-ryuh. Dia satu-satunya kandidat wanita saat ini. Nomor 7, Cheon. Di mana dia? Chapter 6. Nama tag milikku tidak ada di sini. Benar, aku tidak melihat nama tag pangeran ketujuh sama sekali. Sepertinya kau harus menunggu hingga kami menemukannya. Ini pasti salah satu trik dari 6 klan. Apa mereka tidak ingin diriku setara dengan mereka? Cheon pasrah menunggu nama tagnya ditemukan. Lagi pula, tidak ada yang bagus untuk membuat masalah dengan mereka dari awal. Mereka pasti akan mencoba membunuhku kapanpun mereka punya kesempatan. Mereka mungkin akan membunuhku seketika jika mereka melihatku. Aku tetap datang kemari bahkan setelah penyerangan berulang kali dari kalian. Aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Di dalam Demonic Academy, di sini terlalu banyak. Akan sangat sulit untuk sampai ke depan jika seperti ini. Kerumunan peserta membicarakan Cheon. Nama tag hitam, nomor 7. Orang itu bukan kandidat yang berasal dari 6 klan kan? Rumornya dia tidak bisa menguasai teknik bela diri manapun. Bukankah dia akan langsung gagal? Mereka menertawakan Cheon. Sudah jelas apa yang mereka bicarakan, bahkan jika aku tidak bisa mendengarkan mereka, aku akan membiarkan mereka menertawakan diriku. Left Guardian. Dia ada di belakang sana. Sangat aneh melihat dia sendirian berada di belakang sana. Itu cara menarik untuk menarik perhatian. Lord anak haram. Berbunyi dengan keras. Itu suara dari perompet. Mereka akan keluar. Semuanya tenanglah. Itu adalah Lord. Seseorang menabrak Left Guardian. Sialan, pakaian lusuh si brengsek ini sedang mabuk. Hei, kau lihat kemana ha? Dasar si brengsek merah tua. Itu adalah Right Guardian, Crazy Blade, Selmeng. Seseorang menyuruh Left dan Red Guardian diam. Dia adalah ketua Guardian, Raja Guardian yang agung Marakyum. Dan sang Lord Demonic, satu dari 5 orang terkuat di Murim, Lord Chunma Cheonyojong. Hawak berada miliknya sangat luar biasa. Sampai-sampai aku tidak bisa melihat ke atas, seperti yang diharapkan dari seorang Lord. Peserta pun tampaknya terkagum. Cheon, orang itu adalah ayahku. Marakyum berteriak menyuruh peserta diam dan memberikan kesempatan Lord untuk berbicara. Lord Demon, kalian semua adalah masa depan dari kult ini. Kami menyambut kalian. Cheon berpikir, apa ini yang mereka panggil Negong? Padahal dia hanya berbicara saja, tapi itu masih terngiang di telingaku. Lord melanjutkan, di tempat ini berlatih, buatlah ikatan, jadilah kekuatan untuk kult. Dan disambut riuh suara peserta. Lord Demon pun sempat melirik ke arah Cheon. Untuk mengira bagaimana pertemuan pertama kali denganku, aku mungkin hanya akan mendapatkan tatapan dinginannya. Aku tidak mengharapkan apapun. Dia tidak pernah muncul sama sekali bahkan setelah kematian ibuku. Left Guardian, sekarang ucapan selamat dari Lord telah selesai. Ayo kita mulai saja. Left Guardian kesal karena peserta asik ngobrol sendiri. Kalian tidak berencana untuk melawakan? Aku akan membuatnya menjadi sederhana mungkin, jadi dengarkan baik-baik. Akademi akan berlangsung selama 4 tahun dan terdiri dari 6 tahap. Setelah melewati tahapan, kalian akan menerima sebuah tes. Kalian hanya diberi 1 kesempatan untuk melewati tes tersebut. Peserta, apa kita hanya mendapat 1 kesempatan saja? Jika kita tidak bisa melewati langsung, kita akan gagal. Left Guardian lanjutkan, sepertinya kalian sudah paham apa yang kukatakan. Itu benar, setiap orang tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Tiba-tiba salah satu pangeran dari 6 klan mengajukan pertanyaan. Left Guardian dengan tegas, siapa bilang orang brengsek seperti kau bisa mengajukan pertanyaan? Pangeran itu kaget dan sedikit marah. Left Guardian, apa kau punya masalah dengan panggilan brengsek padamu? Seharusnya kau sudah mendengar bahwa saat kau masuk akademi ini, kau akan kehilangan semua hak istimewa yang kau miliki. Dari 6 klan. Apakah kau ingin menyerah sebelum kompetisi dimulai?
Sontak itu menjadi tertawaan pangeran yang lain dan mendengarnya. Dia pun malu. Lev Gordon melanjutkan, "Lagi pula, sudah jelas apa yang ingin aku tanyakan. Kau mungkin berpikir bahwa diberi satu kesempatan untuk 6 tahap itu tidak adil. Tapi, akan ada sebuah keuntungan yang diberikan kepada kalian setiap kali kalian berhasil melewati tahap selanjutnya. Keuntungan pertama adalah bola naga hitam." Peserta membicarakannya. Jika berbicara tentang bola naga hitam, itu memungkinkan bagi yang mengkonstruksi bola itu untuk memperoleh senilai 20 tahun negong. Jika kau bisa melewati semua tahap dan mendapat bola itu, kau mendapatkan kekuatan selama 120 tahun, kan? Apakah tiap tahap akan dibuat sangat sulit? Mereka bilang bahwa sebanyak yang kau ambil itu sangat tidak efektif dan juga cukup sulit menyerap itu sepenuhnya ketika pertama kali. Jika barang itu istimewa, kenapa mereka memberikannya pada kita? Master pasti sudah mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Chion, 6 tahap. Aku bahkan tidak punya negong sama sekali saat ini. Tapi jika aku bisa melewatinya, aku mungkin bisa meningkatkan negong secara instan. Lev Guardian melanjutkan, keuntungan kedua adalah sebuah buku rahasia dari ilmu bela diri. Jika kau berlatih ilmu bela diri, kau pasti tahu seberapa berharganya buku ini, kan? Perpustakaan Diamond Academy punya 5 lantai. Setiap kali kalian bisa melewati satu lantai, kalian akan diberi akses untuk satu lantai. Tergantung dari usaha kalian, kalian mungkin akan berkesempatan untuk belajar rahasia dari 6 klan atau bahkan rahasia dari berbagai bela diri lain. Peserta sangat antusias. Jadi maksudnya aku bisa mempelajari fenologi ilahi seperti Master Muring, kan? Chion berpikir, buku bela diri untuk bertahan hidup ini lebih berguna daripada negong. Lev Gordian, pertama, kebanyakan dari kalian pasti tidak akan bisa sampai lantai 5, bahkan jika kalian dibangkitkan. Jadi jangan terlalu berharap